Bawaslu Kabupaten Demak menerima dan memeriksa permohonan penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu antara Partai Telo sebagai pemohon dengan KPU Kabupaten sebagai termohon. Bahwa pada pokok permohonan pemohon adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan pemohon, yaitu tidak lolosnya calon atas nama Dr. Andes Sutejo MM, bahwa Dr. Andes Sutejo MM adalah seorang anggota BPD aktif di Banjarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Bagaimanakah kelanjutan kasus ini? Nantikan. Selamat siang, selamat datang di Bawaslu. Silakan duduk. Ada yang bisa kami bantu, Bapak? Baik Bapak, tujuan kami ke sini untuk melakukan permohonan penyelesaian sengketa dari Partai Telo. Gitu. Berdasarkan pasal 29 ayat 1 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022, pemohon menyampaikan permohonan sesuai dengan lampiran formulir model PSPP 01. Selain SKKPU, Bapak harus melengkapi berkas seperti ini Bapak, berkas permohonannya kami serahkan. Ya, baik, saya terima dan periksa terlebih dahulu, Bapak. Petugas penerima permohonan lalu menyerahkan permohonan disertai dengan tanda terima permohonan kepada Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten untuk dilakukan rapat pleno. Rapat pleno dilakukan untuk mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi material. Sebagaimana formulir model PSPP 04, yaitu berita acara verifikasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, maka petugas mencatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa. Di sini saya sebagai mediator akan bersikap netral, tidak memihak salah satu pihak, dan hasil keputusan nanti yang akan didapatkan adalah hasil kesepakatan dari pihak pemohon dan termohon. Dari pihak memohon maupun termohon tidak boleh berbicara apabila tidak diizinkan. Karena proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka tahapan selanjutnya dilanjutkan dengan proses adjudikasi. Tata tertib sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tahun 2024. 1. Seluruh peserta yang hadir dalam adjudikasi penyelesaian sengketa pemilu wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, bersikap sopan dan tertib. Majelis adjudikasi memasuki ruangan adjudikasi. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Pokok-pokok permohonan bahwa pada pokok permohonan pemohon adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan pemohon, yaitu tidak lolosnya calon atas nama Dr. Andes Sutejo yang diusulkan pemohon dalam daftar calon tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, bahwa termohon telah serta-merta menggugurkan bakal calon pemohon Dapil 1 Demak Kota atas nama Dr. Andes Sutejo karena tidak ada hal yang menjadi dasar termohon dalam surat keputusan KPU Kabupaten. Petitum, berdasarkan uraian pokok permohonan dan alasan-alasan permohonan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan-pemohonan untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten nomor sekian tentang daftar calon tetap. 3. Menetapkan kembali atas nama Dr. Andes Sutejo sebagai daftar calon tetap di dalam keputusan tersebut. Apabila majelis adjudikasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo ad bono, Bahwa dalil pemohon tidak benar. Hal ini dikarenakan pemohon sengaja menyembunyikan identitas pekerjaan sehingga pengunduran diri pemohon baru disampaikan menjelang penetapan DCT, yaitu tanggal 3 November tahun 2023. Bukti T02. Bahwa seharusnya pemohon menyampaikan permohonan pengunduran diri dan pernyataan bahwa surat keputusan sementara diproses oleh pejabat yang berwenang
pada saat penetapan daftar calon sementara, pemohon harus menyerahkan keputusan dari pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten. Hal ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 bukti T03. Petitum. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Apabila majelis adjudikasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Baik, pada sidang adjudikasi hari ini, agenda sidang adalah pembuktian dan kesimpulan. Untuk itu, kita akan melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti dari pemohon dan termohon. Silakan untuk pemohon dan termohon maju ke depan untuk menunjukkan daftar alat bukti pemohon dari P1 dinyatakan sah, bukti pemohon dari P2 dinyatakan sah, bukti pemohon dari P3 dinyatakan sah, bukti dari termohon T1 dinyatakan sah, bukti termohon dari T2 dinyatakan sah, bukti termohon dari T3 dinyatakan sah. Saudara pemohon, bisa saudara jelaskan kapan saudara pertama kali mengajukan pendaftaran bakal calon kepada KPU Kabupaten? Baik, terima kasih majelis. Pada tanggal 12 Oktober 2023, saya dan sekretaris partai saya maju ke KPU dan bertemu operator KPU untuk pendaftaran calon DPRD. Silakan anggota untuk melanjutkan pertanyaan. Selanjutnya, apakah pemohon mengetahui status pekerjaan Sutejo adalah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD? Jadi begini majelis, kami mengetahui bahwa dari calon kami, Dr. Andres Sutejo itu adalah anggota BPD aktif. Namun bahwasanya sebelumnya KPU memang tidak pernah memberitahukan kepada kami kalau anggota BPD itu harus mengundurkan diri, begitu. Jadi kita tidak pernah tahu, KPU hanya mengatakan bahwa hanya kepala desa saja yang harus mengundurkan diri. Bohong majelis. Pernyataan saudara pemohon itu selalu mengada-ngada. Saya punya buktinya majelis. Bohong gimana? Memang nyatanya seperti itu kok. Cukup, yang membuat gaduh akan kami keluarkan dari ruang persidangan. Untuk termohon, nanti ada waktu tersendiri untuk pemeriksaan selanjutnya ya. Baik, agenda selanjutnya adalah pemeriksaan termohon. Silakan anggota adjudikasi untuk melakukan pemeriksaan. Saudara termohon, apakah benar pada tanggal 12 Mei 2023, saudara pemohon melakukan pengajuan pendaftaran bakal calon? Benar majelis, pada waktu itu tanggal 12 Mei 2023 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, bahwa Ketua dan Sekretaris Partai Telo mengajukan bakal calon ke KPU Kabupaten, dan waktu itu Partai Telo mengajukan 25 dari 3 dapil masing-masing. Lalu apakah saudara termohon sering melakukan kegiatan sosialisasi kepada partai politik selama tahapan pencalonan? KPU Kabupaten telah membuat WA Group untuk mewadahi komunikasi dan koordinasi dengan partai politik. Jadi secara intens kami bisa melakukan komunikasi dan koordinasi dengan partai politik. Jadi semua informasi telah kami sampaikan di WA Group. Begitu majelis. Interupsi majelis. Termohon berbohong majelis itu. Tidak seperti itu majelis sebetulnya. Sebentar saudara pemohon. Kita dengarkan dulu keterangan dari termohon ini ya. Saudara termohon silakan dilanjutkan. Begini majelis, justru kami malah menilai dari pemohon itu menyembunyikan identitas yang disampaikan. Bohong itu majelis. KPU mengada-ada majelis. Bohong itu. Tenang. Harap pengunjung dan pemohon tidak membuat keributan. Ini bukan tontonan, ini sidang. Sekali lagi jika terjadi keributan, maka sidang ini akan kami skor. Silakan anggota dilanjutkan. Baik, kami berikan kesempatan kepada saudara pemohon untuk menjelaskan. Jadi begini majelis.
terkait dengan pekerjaan apa saja yang wajib mengundurkan diri di WhatsApp grup itu, saudara termohon tidak pernah memberikan informasi apapun majelis. Mereka hanya menjelaskan informasi mengenai teknis pengajuan berkas melalui silon dan update jadwal pencalonan. Justru kami itu tahu informasi-informasi tersebut itu dari himbauan Bawaslu. Terima kasih majelis. Satu orang saksi yang bersangkutan adalah Dr. Andes Sutejo, yaitu selaku bakal calon dari partai. Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Informasi dari LO itu anggota BPD tidak harus mengundurkan diri, Pak. Saya justru tahunya dari Bawaslu. Ngapain saya capek-capek ngurus berkas-berkas kalau nggak ada info dari Bawaslu? Baik saudara saksi, saudara kan seorang anggota BPD. Kenapa saudara tidak pernah mengetahui aturan PKPU 10 tahun 2023 bahwa anggota BPD itu wajib mundur? Tapi malah seolah-olah saudara menyembunyikan identitas Anda. Loh, bukan begitu Pak Pengacara yang terhormat. Tolong hargai saksi saya, Anda tidak perlu menyudutkan saksi saya dong. Loh, bukannya menyudutkan, saksi Anda itu. Oh, nggak bisa begitu. Kan pejabat, kok nggak tahu aturan? Majelis. Kuasa hukum mohon tenang, tolong beri kesempatan saksi untuk berbicara. Kan saya sudah jelaskan Pak, kata KPU katanya anggota BPD tidak harus mundur. Kan saya sesuai arahan, bahkan saya justru tahunya dari Bawaslu Pak. Satu orang majelis, saksi adalah Bapak Mudoab, selaku operator dari KPU Kabupaten. Demi Allah, saya bersumpah, saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara saksi tadi mengatakan LO melakukan konsultasi kepada operator. Apakah LO ada yang bertanya kepada saudara mengenai pekerjaan apa saja yang wajib mengundurkan diri? Waktu itu LO menanyakan apakah anggota BPD itu harus mundur. Memang awalnya saya menjawab tidak perlu. Namun selanjutnya saya ralat lewat WA Group. Memutuskan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Memerintahkan kepada pemohon untuk melengkapi berkas persyaratan bakal calon, khususnya SK pemberhentian keanggotaan BPD Desa Guntur atas nama Sutejo dari pejabat yang berwenang paling lambat 3 hari setelah putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan kepada termohon membatalkan keputusan KPU tentang daftar calon tetap atau DCT anggota DPRD Kabupaten Demak pada pemilu tahun 2024 khusus penetapan bakal calon Partai Telo pada daerah pemilihan Demak 1 sepanjang pemohon telah memasukkan SK pemberhentian keanggotaan BPD Desa Guntur atas nama Sutejo dari pejabat yang berwenang. 4. Memerintahkan kepada termohon untuk membuat keputusan baru tentang penyusunan dan penetapan daftar calon tetap atau DCT anggota DPRD Kabupaten pada pemilu tahun 2024 khususnya untuk daftar calon tetap atau DCT Partai Telo. 5. Memerintahkan kepada termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup.